Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anna Belim, saya dari kelas AK 501. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Latar belakang kepemimpinan dalam organisasi merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengordinasikan anggota organisasi agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, tetapi juga dengan bagaimana seorang pemimpin mampu membangun kepercayaan, memberikan arahan yang jelas, serta menjadi contoh bagi bawahannya dalam bersikap dan bertindak. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan visi dan arah organisasi, mengambil keputusan strategis, serta mengelola sumber daya manusia secara efektif. Melalui gaya kepemimpinan yang tepat, pemimpin dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas anggota organisasi, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Sebaliknya, kepemimpinan yang kurang efektif dapat menimbulkan konflik, menurunkan semangat kerja, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi. Berbagai jenis gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter ditandai dengan dominasi penuh dari pemimpin dalam pengambilan keputusan. Pemimpin menentukan kebijakan dan aturan secara sepihak, sementara bawahan dituntut untuk patuh dan melaksanakan perintah. Gaya ini dapat meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan kerja, terutama dalam situasi darurat, namun berpotensi menurunkan motivasi dan kreativitas karyawan karena minimnya partisipasi. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis menekankan keterlibatan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin membuka ruang diskusi, menerima masukan, dan mendorong komunikasi dua arah dengan bawahan. Pendekatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki, kepercayaan, dan kepuasan kerja, meskipun proses pengambilan keputusan cenderung memerlukan waktu lebih lama. Ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan bebas memberikan kebebasan yang luas kepada bawahan untuk mengatur dan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Pemimpin hanya berperan sebagai fasilitator dan minim pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota organisasi memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi. Namun dapat menyebabkan kurangnya arah dan pengendalian apabila bawahan belum siap dan kurang disiplin. Yang keempat ialah gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada hubungan kerja yang bersifat formal dan berdasarkan pada sistem penghargaan dan sanksi. Pemimpin memberikan imbalan kepada karyawan yang mencapai target dan memberikan hukuman bagi yang tidak memenuhi standar. Gaya ini efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan menjaga stabilitas organisasi, tetapi kurang mendorong inovasi dan pengembangan individu. Yang kelima, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional menekankan kemampuan kepemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta memperhatikan pengembangan potensi bawahan. Gaya ini mampu meningkatkan komitmen, kinerja, dan loyalitas karyawan sehingga cocok untuk organisasi yang menghadapi perubahan dan membutuhkan inovasi. Yang keenam ialah gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini menekankan fleksibilitas pemimpin dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan tingkat kesiapan bawahan. Pemimpin dapat bersikap tegas dalam situasi tertentu dan lebih partisipatif di suatu situasi lain. Pendekatan ini dianggap efektif karena memperhatikan perbedaan kemampuan dan kebutuhan anggota organisasi. Peran pemimpin dalam organisasi terdapat 7, yaitu yang pertama, menetapkan visi dan tujuan organisasi. Pemimpin bertanggung jawab menentukan arah dan tujuan organisasi agar seluruh anggota memiliki pedoman yang jelas dalam bekerja.
Yang kedua, pengambil keputusan. Pemimpin berperan dalam menentukan keputusan penting, baik yang bersifat strategis maupun operasional demi kelancaran organisasi. Yang ketiga ialah mengkoordinasikan dan mengarahkan anggota. Pemimpin memastikan pembagian tugas berjalan efektif serta setiap anggota bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Keempat, memberikan motivasi dan inspirasi. Pemimpin mendorong semangat kerja anggota melalui dukungan, penghargaan, dan contoh sikap positif. Kelima, menjadi teladan atau role model. Sikap dan perilaku pemimpin menjadi contoh bagi anggota organisasi dalam hal etika, disiplin, dan tanggung jawab. Yang keenam, mengelola konflik dalam organisasi. Pemimpin berperan menyelesaikan konflik secara adil agar tidak mengganggu kinerja dan hubungan kerja. Ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pemimpin berusaha membangun suasana kerja yang nyaman, aman, dan mendukung kerjasama tim. Pengaruh kepemimpinan terhadap karyawan, yaitu kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap, perilaku, dan kinerja karyawan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi tingkat motivasi, kepuasan kerja, serta loyalitas karyawan. Pemimpin yang mampu memberikan arahan yang jelas, dukungan, dan penghargaan cenderung membuat karyawan merasa dihargai sehingga lebih bersemangat dalam bekerja. Sebaliknya, kepemimpinan yang terlalu otoriter atau kurang peduli terhadap kondisi bawahan dapat menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan kepercayaan diri, dan memicu stres kerja. Selain itu, kepemimpinan juga berperan dalam membentuk iklim kerja dan hubungan antar karyawan. Apakah menjadi lingkungan sehat dan kolaboratif atau justru penuh konflik? Oleh karena itu, kepemimpinan efektif tidak hanya berfokus pada pencapaian target organisasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan karyawan sebagai aset utama organisasi. Contoh kasus yang saya masukkan adalah seorang manajer di sebuah perusahaan menetapkan target kerja yang sangat tinggi dan menuntut karyawan untuk selalu siap lembur tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi mereka. Dia jarang memberikan apresiasi dan lebih sering menegur kesalahan kecil, akibatnya karyawan merasa tertekan, motivasi kerja menurun, dan tingkat stres meningkat meskipun kinerja perusahaan tak tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan semangat kerja karyawan. Tantangan dalam kepemimpinan. Tantangan dalam kepemimpinan muncul karena seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab mencapai target organisasi, tetapi juga mengelola manusia dengan latar belakang, karakter, dan kepentingan yang berbeda-beda. Salah satu tantangan utama adalah membangun komunikasi yang efektif agar visi, tujuan, dan keputusan organisasi dapat dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi. Selain itu, pemimpin sering dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang kompleks, di mana informasi yang tersedia terbatas sementara dampak keputusan tersebut sangat besar bagi karyawan maupun organisasi. Pemimpin juga harus mampu menjaga motivasi dan kinerja karyawan di tengah tekanan kerja, perubahan kebijakan, serta persaingan yang semakin ketat. Tantangan lainnya adalah mengelola konflik dan perbedaan pendapat secara adil tanpa menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Di sisi etika, pemimpin dituntut untuk tetap bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab meskipun berada dalam situasi sulit. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan budaya kerja juga menjadi tantangan penting agar kepemimpinan tetap relevan dan efektif. Langkah menerapkan kepemimpinan yang efektif yaitu yang pertama adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus memastikan seluruh anggota organisasi memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai sehingga semua berjalan ke arah yang sama. Kedua, berkomunikasi secara terbuka dan jelas, yaitu pemimpin perlu menyampaikan instruksi, informasi, dan umpan balik dengan jelas. Serta mendorong komunikasi dua arah untuk mengurangi miskomunikasi. Ketiga, menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada, yaitu pemimpin harus fleksibel, misalnya menggunakan gaya demokratis untuk tim kreatif dan gaya otoriter saat menghadapi situasi darurat. Ketiga, keempat, memberikan motivasi dan penghargaan.
Pemimpin perlu mengapresiasi kinerja anggota tim, memberikan dorongan, dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Kelima, mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Setiap keputusan harus mempertimbangkan informasi, resiko, dan dampaknya terhadap karyawan maupun organisasi secara keseluruhan. Keenam, menjadi teladan dan menjaga etika. Pemimpin yang efektif menunjukkan sikap disiplin, integritas, dan profesionalisme sehingga menjadi panutan bagi seluruh anggota organisasi atau karyawan. Ketujuh, mengelola konflik dan membangun kerjasama. Pemimpin perlu menyelesaikan konflik secara adil, mendorong kolaborasi, dan menjaga hubungan harmonis antar anggota atau antar anggota karyawan. Kedelapan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Pemimpin harus mampu menyesuaikan strategi dan tindakan dengan perkembangan organisasi, teknologi, dan lingkungan eksternal. Kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu organisasi karena menentukan arah, budaya kerja, motivasi, dan kinerja anggota tim. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan mengorganisasikan bawahan melalui gaya kepemimpinan yang sesuai. Baik itu otoriter, demokratis, transformasional, transaksional, bebas, maupun situasional. Peran pemimpin meliputi menetapkan tujuan pengambilan keputusan, mengelola konflik, memberikan motivasi, dan menjadi teladan yang etis bagi anggota organisasi. Kepemimpinan yang efektif akan berdampak positif bagi karyawan, meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas, sementara kepemimpinan yang kurang tepat dapat menimbulkan stres, ketidakpuasan, dan iklim kerja yang kurang sehat. Untuk menerapkan kepemimpinan efektif, pemimpin perlu berkomunikasi jelas, menyesuaikan gaya dengan situasi, memberi penghargaan, mengambil keputusan yang tepat, menjaga etika, mengelola konflik, dan beradaptasi terhadap perubahan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat berjalan secara efisien, anggota tim termotivasi, dan tujuan organisasi dapat tercapai secara berkelanjutan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, akan diperbaiki ke depannya. Terima kasih.